Halo, penyala di luar sana. Kali ini kita akan ada di episode sosok penyala yang akan membahas sosok inspiratif lainnya. Kali ini kita akan membahas seorang jurnalis yang luar biasa. Seorang jurnalis yang mendedikasikan hidupnya untuk menggali sebuah kebenaran, menyampaikan fakta, dan berdiri teguh di tengah badai tekanan. Siapa lagi kalau bukan Francisca Christy Rosana? Francisca Christy Rosana, atau yang sering kita dengar dengan nama panggilan Cica. Ia bukan seorang jurnalis biasa. Cica lulus dari Universitas Gadjah Mada di jurusan Sastra Indonesia di tahun 2014. Sejak awal kuliah, Cica sudah terlihat mencintai dunia menulis dan jurnalistik. Langkah awalnya terjun di dunia jurnalistik dimulai sebagai seorang penulis di PT Sinar Kasih. Namun pada akhirnya, kecintaannya terhadap dunia jurnalistik membawanya menjadi jurnalis Tempo yang bergabung di tahun 2015. Sebagai jurnalis Tempo, Francisca atau Cica ini tak hanya melaporkan berita saja, tetapi Cica juga aktif untuk terus mengungkap berbagai hal yang tersembunyi di balik sebuah kebijakan, peristiwa, dan keputusan besar yang berdampak pada masyarakat luas. Sebagai seorang jurnalis, Cica dikenal dengan gaya liputannya yang tajam dan analitik. Ia tidak hanya menulis apa yang terlihat di permukaan saja, tetapi juga mendalami data, wawancara dengan berbagai pihak, dan mencari bukti yang kuat sebelum menyajikannya ke hadapan publik. Hal ini menjadikan Cica sebagai salah satu jurnalis yang cukup disegani di Tempo. Salah satu karya besar dari Cica dan menjadi perhatian masyarakat luas adalah podcast Bocor Alus Politik. Sebuah program yang membahas isu-isu politik nasional dengan gaya yang santai, namun tetap tajam dalam substansi. Melalui podcast ini, Cica bersama timnya menyajikan informasi yang mengupas kebijakan pemerintah, strategi politik, serta berbagai peristiwa yang jarang dibahas secara terbuka di media arus utama. Podcast ini berbeda dari diskusi politik biasa. Tidak ada bahasa yang terlalu kaku, atau menjemukan, atau jargon-jargon yang sulit dipahami. Bocor Alus Politik membedah politik dengan cara yang lebih cair, membuat masyarakat lebih mudah memahami isu-isu besar yang terjadi di negeri ini. Di balik canda tawa yang disajikan para pembawa acaranya, Bocor Alus Politik menyajikan kedalaman analitik yang menggugah pikiran kita semua. Dalam episode ini, Bocor Alus Politik menyoroti bagaimana perangkap penyadapan yang seharusnya digunakan untuk keamanan nasional justru bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Diskusi ini mengundang banyak respon dari masyarakat karena membahas isu yang sangat sensitif. Meski seringkali menangani isu-isu dalam negeri, Cica juga mendapat kesempatan yang luar biasa untuk meliput beberapa peristiwa bersejarah di dunia internasional. Salah satu pencapaian terbesar juga dari Cica adalah dia diberi kesempatan untuk meliput kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia di tahun 2024. Menjadi salah satu jurnalis yang diberi akses untuk meliput kunjungan pimpinan tertinggi Gereja Katolik bukanlah hal yang mudah. Hanya segelintir wartawan dari Indonesia yang mendapat kesempatan ini, dan Cica adalah salah satunya. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus membawa pesan perdamaian dan persatuan antar umat beragama. Cica melaporkan peristiwa ini dengan sangat detail, mulai dari sambutan di Istana Negara, pertemuan dengan para tokoh agama, hingga momen haru ketika Paus menyampaikan doa bersama untuk perdamaian Indonesia. Laporan dari Cica ini pastinya mendapat apresiasi luas, baik dari pembaca Tempo maupun dari komunitas jurnalis internasional. Ini menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasinya dalam dunia jurnalistik telah diakui dalam tingkat internasional. Namun, seperti halnya setiap kebenaran yang ingin diungkap, perjalanan Cica tidak selalu mudah.
Dunia jurnalistik adalah dunia yang penuh tantangan. Tak semua pihak senang dengan keberanian seorang wartawan untuk mengungkap kebenaran. Cica baru-baru ini juga mengalami sebuah intimidasi. Salah satunya ketika ia menerima paket berisi kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Ini adalah salah satu tekanan untuk menggoyahkan tekad Cica dalam mengungkap kebenaran. Bayangin aja, menerima ancaman seperti itu hanya karena menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis. Hal ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin membungkam kebenaran dengan cara-cara yang keji yang menurut saya kurang bermoral ya. Tapi bagaimana reaksi Cica? Apakah ia mundur? Apakah ia takut untuk terus menulis kebenaran? Tidak, tentu saja ia tetap berdiri tegak. Ia tetap menulis, ia tetap menyuarakan kebenaran. Cica tidak sendirian. Kasus intimidasi yang terjadi terhadap jurnalis bukanlah hal yang baru di Indonesia. Banyak wartawan lain yang mengalami ancaman, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya saat menjalankan tugas-tugas sebagai seorang jurnalis. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pers masih menjadi perjuangan yang panjang di negeri ini. Francisca Christy Rosana adalah bukti bahwa dalam dunia yang penuh kepentingan, masih ada mereka yang berani melawan arus, yang tetap menjunjung tinggi integritas, dan yang tak gentar menghadapi ancaman. Kita semua bisa belajar dari keberanian Cica, bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh ketakutan, bahwa suara yang jujur harus terus disuarakan meskipun ada resiko yang menyertainya. Sahabat penyala di luar sana, mari kita terus mendukung kebebasan pers, mendukung para jurnalis yang bekerja dengan hati yang berani, dan tentu saja menjadikan Cica sebagai inspirasi. Jika ia bisa bertahan di tengah ancaman dan intimidasi, maka kita pun bisa berdiri teguh dalam membela kebenaran di bidang kita masing-masing. Demikian episode Sosok Penyala kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di Sosok Penyala berikutnya.